Saya sangat digerakkan Tuhan, sekalipun mungkin sudah berulang kali hal ini saya sampaikan, tapi saya akan mencoba taat kepada Tuhan untuk saya mau patuh menyampaikan apa yang Tuhan taruh ini. Saya akan berbicara tentang iman, tapi saya mulai dengan satu pertanyaan. Mengapa kita membutuhkan iman? Dan mengapa Tuhan memberikan kepada kita iman? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Di sana dikatakan pada ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Sehebat apapun, sekaya apapun, sehebat apapun kita. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam iman, kita semuanya tidak berkenan. Prestasi, karya-karya besar yang bisa jadi sudah kita kerjakan, tetapi kalau itu tidak kita kerjakan dalam iman, semuanya tidak berkenan. Yang tidak berkenan bukan saja apa yang kita kerjakan, tetapi yang tidak berkenan itu adalah hidup kita. Menghadapi tantangan akhir zaman apalagi. Jelas bukan hanya perang yang kita dengar. Jelas bukan hanya kelaparan yang kita dengar. Tetapi juga bencana alam. Ya, tiap rasanya seminggu sekali sekarang ini kita dengar berita tentang gempa bumi. Haiti yang digoncang hebat. Kemudian menyusul Chili. Dan kemudian menyusul Taiwan beberapa hari yang lalu. Kemudian menyusul lagi Filipina. Dan kemudian kemarin itu Kepulauan Mentawai. Ini akan terus terjadi. Tetapi masalahnya yang lebih esensi adalah bahwa di akhir zaman ini bukan hanya kita dengar deru perang, kelaparan, kemudian gempa bumi, bencana alam, sakit penyakit, tetapi juga guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat. Apa yang menjadi esensi kita butuh iman? Bukan hanya sekedar deru perang, kelaparan, sakit penyakit, bencana alam, tetapi guru-guru palsu. Kalau toh ada kelaparan, tapi kalau kita hidup dalam iman, kalaupun kita harus mati, kita mati dalam iman, kita tetap beroleh hidup kekal. Kalaupun terjadi apa yang disebut sakit penyakit, bencana alam, peperangan sekalipun, ya, tetapi kalau kita hidup dalam iman, maka kita pun tetap diselamatkan. Tetapi ketika kita harus menghadapi guru palsu, menghadapi pengajar-pengajar palsu yang akan menyerongkan iman kita, menghancurkan iman kita, maka kalaupun tidak ada perang, kita luput dari perang, kita luput dari penyakit, kita luput dari bencana alam, kita orang yang kaya raya, tapi iman kita salah, maka kita akan hancur berantakan, bahkan mati kekal. Maka apa esensinya? Yang lebih penting adalah untuk menghadapi pengajar palsu, guru-guru palsu, penyesat-penyesat di akhir zaman ini. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita dengan iman. Dimulainya ikatan perjanjian Allah dengan Abraham. Tetapi di sana kenapa Abraham? Karena Abrahamlah yang disebut sebagai bapak iman. Maka kita melihat apa esensinya iman itu. Dan saya mau mengatakan kepada saudara bahwa iman itu diberikan kepada saudara. Sebagaimana iman yang diberikan oleh Allah kepada Abraham bukan hanya untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi oleh iman yang diperlengkapkan Tuhan kepada kita, kita bisa hidup menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya ulangi, iman yang saudara miliki, iman yang saudara punyai bukan hanya iman untuk menyelesaikan persoalanmu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan olehmu kaum di atas muka bumi diberkati. Itu maksud Bapa di surga memberikan iman kepada Abraham. Jadi perlu diluruskan. Kalau saja kita punya iman hanya untuk menyelesaikan persoalan sendiri, itu kita membatasi kuasa Tuhan. Kita sedang mencuri kemuliaan Allah. Saudara punya iman, saudara siap untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah iman Abraham.
Maka yang kedua kalinya apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Kepada siapa Bapa di surga memberikan iman? Kepada siapa Tuhan memberikan iman Abraham? Galatia pasal yang ketiga dari 27 sampai 29 mencatat, kalau kamu sudah dibaptis dalam Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Amin. Tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi hamba, laki-laki, perempuan. Kamu semua ada dalam satu. Dan kamu juga ayat 29 mengatakan, kamu juga berhak menerima janji Allah. Kepada siapa iman Abraham itu diberikan adalah kepada saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Ini contoh imanmu sedang diselewengkan. Jadi Yesus cuma dianggap saudara. Saudara sepupu, apa sepaha. Ya. Diselewengkan. Kenapa? Kepada siapa iman Abraham diberikan? Hanya kepada saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Catat itu, Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Kepada siapa iman Abraham diberikan? Sekali lagi, mengapa iman Abraham? Karena Abraham adalah bapak iman. Sekarang yang ketiga. Seperti apa sih kualitas iman Abraham? Kok sampai-sampainya kita semua harus memiliki iman Abraham? Yang lain, tokoh-tokoh yang lain itu semuanya tiru iman Abraham. Itu baik yang namanya Nuh sekalipun sebelumnya, tetapi kemudian juga Daud dan Gideon, Daniel dan sebagainya. Itu semuanya adalah iman Abraham. Seperti apa kualitas daripada iman Abraham? Saudara bisa catat dalam Roma pasal 4. Kualitasnya seperti apa? Ya, kualitasnya adalah, saudaraku yang kasih Tuhan, kualitas iman Abraham. Abraham itu ketika menerima janji Allah, ia percaya dan itu semua diperhitungkan sebagai kebenaran. Kualitas iman Abraham adalah percaya kepada setiap janji Allah. Karena hukum 16, ya 16, langsung 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. 17, seperti ada tertulis, telah ditetapkan menjadi bapak semua bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang yang mati dan yang menjadikan yang dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kualitas iman Abraham seperti apa kualitasnya? Kualitasnya adalah percaya kepada janji Allah. Itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, tolong dengan cepat LCD akan menolong saya pada Kejadian 15. Ini contoh. Karena Abraham itu mendapat janji untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa, tetapi dia juga mendapatkan janji dalam kehidupan pribadinya, yaitu untuk mendapatkan anak dari keturunannya sendiri. Kejadian 15, ayat yang kelima dan keenam. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham terhadap Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Nah, kualitas iman Abraham seperti apa? Percaya kepada setiap janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan, kepada setiap janjinya. Percaya pada janjinya itu membawa dia percaya kepada Tuhannya. Percaya kepada Tuhan itu menjadi percaya kepada setiap janjinya. Itu kualitasnya. Ya, kualitas iman Abraham. Apa tanda kualitas iman Abraham yang lain? Kembali kepada Roma pasal yang keempat tadi. Ayatnya yang ke berapa tadi? 17. 17 sudah, 18 sekarang. 18. Apa kualitasnya? Berikut kualitasnya seperti apa? Ya.
Ya, kualitasnya adalah sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, bahwa dia akan mendapatkan penggenapan janji Allah menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini kualitas iman Abraham. Jadi kalau kita ini punya iman dalam Kristus tetapi tidak sekualitas iman Abraham, maka orang Batak berkata apa? Malezet itu. Malezet itu. Ya. Bukan itu yang aku maksud. Jadi yang pertama, percaya kepada Tuhan oleh karena janjinya, percaya kepada janjinya dan meneguhkan percayanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya. Sekalipun dia sadar bahwa tubuhnya sudah tua 100 tahun dan rahim istrinya itu sudah tertutup. Ya. Jadi kalau saudara sekarang sedang menghadapi pergumulan yang berat, nggak mungkinlah dia berubah. Nggak mungkinlah saya bisa bayar utang. Nggak mungkinlah aku dapat jodoh. Nggak mungkinlah bagaimana dapat jodoh. Tugasku di tengah laut jaga mercusuar. Jadi tetanggaku cuman ikan saja. Nggak mungkinlah. Ya. Aku nggak melihat tanda-tanda bahwa Tuhan buka jalan untuk hutangku yang begitu besar ini. Nggak mungkin uangku akan kembali. Karena pikiran uang kembali, karena uang saudara dibawa lari sama orang lain, saudara akan mengharapkan uang yang gambarnya sama, seri nomornya sama itu yang akan kembali pada saudara. Gawe dewe. Nggak ada dasar, nggak mungkin. Ayo siang hari ini kita berkata kepada diri kita sendiri, aku tetap percaya, sekalipun tidak dasar untuk berharap, aku tetap percaya kepada Allahku, aku tetap percaya kepada janji Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Ayat yang berikutnya coba tayangkan Mas. 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya tidak menjadi lemah, percayanya kepada Tuhan tidak menjadi lemah kalaupun dia melihat bahwa tidak ada tanda-tanda secara lahiriah tidak mendukung akan adanya penyelesaian masalah. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia miliki, tidak ada sedikit pun yang mendukung untuk selesainya masalah. Tapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Ayat 20, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kalau saudara tidak percaya, jangan membuat imanmu bimbang. Amin. Tapi kalau ketidakpercayaan dimaksudkan di sini adalah apa yang dilihat, apa yang dia dengar, apa yang dia miliki, apa yang ada di seputar hidup dirinya itu. Tidak ada satupun yang mendukung. Semuanya adalah mustahil, tidak mungkin. Onmukhlak. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Terus 22. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Ini yang penting. Bagaimana kebenaran kita jaga. Kalau persoalan kita semakin gawat, kita tetap percaya bahwa Tuhanlah jawaban atas semua persoalan kita. Ini yang menarik, ayat yang ke-23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan, tidak ditulis saja untuk Abraham, tetapi buat setiap saudara yang hadir. Amin. Buat setiap kita, tidak hanya ditulis hanya untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oh haleluya. Ini kualitas. Roma pasal 4 dari ayat 16 sampai selesai itu berbicara kualitas iman
Abraham. Kalau kita belum memiliki kualitas seperti kejar, penuhi kriteria persyaratan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, ketiga hal ini, Abraham adalah bapa iman. Tapi kepada siapa iman Abraham diberikan? Hanya kepada saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat yang saya mau katakan pada saudara, saya sharing untuk saudara kesempatan ini adalah bagaimana memelihara iman. Supaya dari awalnya kita percaya sampai pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali kedua, iman kita tetap mantap. Amin. Pergumulan persoalan boleh datang, naik turun, naik gunung, terjun ke bawah, nuruni jurang-jurang yang terjal, batu-batu kerikil begitu banyak. Itu katanya Pak Yosef. Ya, tetapi iman kita tetap terpelihara. Amin. Maka buka kembali Ibrani pasal yang ke-11. Ayo kita lihat bagaimana kita bisa memelihara iman. Apalagi saudaraku, bukan hanya sekedar sekali lagi menghadapi perang, menghadapi penyakit, menghadapi kelaparan, menghadapi kesukaran ekonomi, menghadapi apalagi tadi ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memelihara iman? Bagaimana supaya iman kita tetap tahes, tetap kuat, tetap sehat, tetap bekerja. Amin. Haleluya. Ya, kembali dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Langsung saja 8 dah. Langsung 8. Karena kita sedang mengarah kepada Abraham. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikannya itu, seolah-olah di satu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Bagaimana kita memelihara iman? Bagaimana menjaga iman? Nomor 1, hidup dalam ketaatan. Abraham, Hawa jatuh dalam dosa, putus hubungannya dengan Allah, dilemparkan keluar dari Taman Eden karena ketidaktaatan. Bagaimana memelihara iman? Dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakannya dan memeliharanya. Kita bisa membangun gedung yang bertingkat, kita bisa membangun gedung yang mewah, tetapi seringkali kita tidak bisa memeliharanya. Kita bisa beli mobil yang bagus, kita beli mobil yang mahal, tapi seringkali kita tidak bisa memeliharanya. Sehingga umur teknisnya menjadi pendek, ngadat. Mobil Mercedes yang mestinya bisa, dalam 1 detik pertama bisa sudah lari berapa. Daya tempuhnya seperti apa, kenyamanannya seperti apa. Tapi karena tidak dipelihara, maka performance daripada mobil itu turun. Kemampuannya turun karena tidak dipelihara. Kita seringkali gagal pada area ini. Apalagi yang saya maksudkan, yaitu ketika kita harus memelihara iman sampai janji Tuhan itu tergenapi. Kaleb berhasil memelihara imannya. 45 tahun kemudian, Kaleb baru menerima janji Allah untuk mendapatkan tanah yang dia janjikan bagi dia. 45 tahun. Kita nunggu 45 menit aja kadang-kadang sudah, waduh. Ya. 45 menit. Ya. Apalagi kalau sudah traffic light, trafficnya rusak. Ya, apa sih ini? Padahal itu bukan menit, itu main detik. Celep, celep, celek, 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 celek. Kita nggak sabar, kita nggak bisa memelihara iman. Saudara yang dikasih Tuhan, taat. Ketaatan ini ukurannya menjadi ukuran.
cinta kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan, ketundukan kita kepada Tuhan. Coba perhatikan di situ yang dimaksud dengan taat seperti apa? Melakukan firman Tuhan. Baik dalam keadaan baik keadaannya, dalam keadaan sedang terpuruk, kita tetap taat melakukan perintah Tuhan. Jangan oleh karena persoalan yang ada, kemudian kita menjadi tidak taat. Tidak lagi datang beribadah, tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman, tidak lagi melayani, ketaatannya hilang. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan penggenapan janji Tuhan? Taat. Untuk memelihara iman, taat. Dan saya percaya orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sudah ketaatan inilah, ketaatan dalam beribadah, ketaatan dalam menyerahkan persembahan, persepuluhan dan sebagainya. Taat. Itu yang dicontohkan oleh Abraham kepada kita. Karena ketika Abraham itu diberkati dan seperti apa pada pasal yang ke-14, di situ dikatakan kemudian dia berjumpa dengan seorang imam besar bernama Melkisedek. Maka di situ dikatakan ayat yang ke-20, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Taat. Dalam keadaan yang jelek, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan belum atau tidak diberkati, tetap taat. Ibadahnya taat. Pembacaan firman dan doa-doanya tetap taat. Pelayanannya tetap taat. Amin. Ya, namanya taat itu dibaca dari depan taat, dari belakang pun T-A-A-T kan? Taat. Apapun yang terjadi, saudara dan saya, ayo kita pelihara iman dengan ketaatan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Ketaatan. Ini penting, taat. Bahkan ketaatannya di ukurannya apa tadi ukurannya? Ketaatannya dia tetap berangkat ke satu negeri yang dia sendiri nggak tahu tujuannya kemana. Keluar saja dia dari negerinya. Dia tinggalkan rumah orang tuanya. Taat. Seringkali kita mau bertanya, aku sih mau taat Tuhan. Tapi beritahu dong kemana ini. Jangan membuat aku menjadi orang yang bengong. Lolak. Ya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Pasti Kau akan memberikan. Padahal Tuhan itu mau menguji ketaatan kita, yang penting keluar dulu lah. 1 langkah, 2 langkah, maka 1000 langkah yang lain Engkau akan sampai pada tujuan Tuhan. Kita seringkali menginterupsi Tuhan. Bukan saja anggota dewan yang suka menginterupsi. Interupsi. Kita seringkali juga diberikan hak untuk interupsi, tetapi kita salah memakainya. Kita diberikan waktu istirahat, tapi seringkali waktu istirahat kita salah memakainya. Kita diberikan saat untuk selah, untuk jedah. Kita seringkali salah di dalam memanfaatkannya. Ya, kita salah. Tuhan mengajarkan kepada kita kerja. Sampai hari ke-6. Baru hari ke-7 istirahat. Nah, kita belum kerja udah minta istirahat. Tengah-tengah kerja sudah minta istirahat. Ya, ayo kita taat. Saya percaya imanmu terpelihara luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita bisa memelihara iman kita supaya iman kita tetap iman yang kuat, iman yang berkemenangan, iman yang mampu mendobrak benteng-benteng musuh. Gunung-gunung persoalan dirobohkan oleh iman kita. Bagaimana? Saudara yang dikasih, ketika kita kembali membaca di sana, ada poin-poin yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dari situ dikatakan, ya, karena soal ayat yang ke-6 sudah pernah saya khotbahkan, ya, dan yang penting sekarang di situ dikatakan dia berangkat ke negeri yang akan diterimanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, jadi tetap taat sekalipun kita tidak tahu apa ending daripada masalah kita, tujuan Tuhan ini apa. Tapi tetap kita taat untuk melakukannya. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pelaku firman, kita adalah penurut-penurut Allah, kita adalah orang yang mengasihi Allah, maka kita akan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka berikutnya ayat ke-9, karena iman ia telah diam di tanah yang dijanjikan itu. Karena iman dia telah memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Karena iman dia telah memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia sehingga masuk dalam negeri perjanjian, dia tinggal di situ.
Tapi perhatikan bagaimana sikapnya ketika dia sudah mendapatkan janji itu. Seolah-olah dia tinggal di negeri asing. Kita mah kalau sudah seringkali sudah merasakan yang namanya berkat, wah, wekmu udah wekku. Hati, mobilmu tak tumpangi tangan, nanti bisa jadi wekku. Di sini dikatakan sikap hidupnya Abraham seolah-olah dia tinggal di negeri asing. Nggak serakah, nggak klaim ini klaim itu. Kita kalau sudah sering diberkati luar biasa saudara, kita kemudian ada saja. Sebelumnya nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis, begitu dibukakan bisnis, oh mulai diberkati luar biasa mulai. Biasanya rajin doa pagi, ya doa malam, MCB datang, pengajaran datang, doa puasa datang, mulai kurang. Wah sekarang doa pagi nggak bisa Pak, soalnya saya kalau tidur itu jam 1 malam. Baru selesai semuanya, nggak bisa bangun Pak jam 4. Mulai. Ingat kata-kata seolah-olah. Maka imanmu akan terpelihara sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jangan sudah merasa bahwa kita ini menguasai. Jangan kita sudah merasa bahwa tanah yang dijanjikan itu sudah menjadi milik kita. Dunia itu sudah kita kalahkan. Maka kemudian kita harus menjadi serupa dengan dunia itu. Dia tinggal sebagai orang asing yang dia tidak mau. Dunia sudah menjadi miliknya. Tanah perjanjian sudah jadi miliknya. Di dalam tanah perjanjian ada banyak suku-suku bangsa. Orang Yebus, orang ini, macam-macam di situ. Tapi dia tetap tinggal sebagai orang asing. Terpelihara iman. Roma 12, ayat pertama kedua jelas mengatakan, khususnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan akal pembaharuan budimu. Amin. Maka kau akan mengetahui mana kehendak Allah. Jangan menjadi serupa. Seolah-olah dia tinggal di negeri asing. Itu yang kedua. Seolah-olah. Jadi kalau saudara ini mah sudah diberkati luar biasa. Bukan berarti kita ini bukan nggak ngucap syukur. Tapi sikap hati kita itu loh. Jangan kemudian begitu sampai semuanya sudah, wah ini waktunya aku menikmati. Lalu sak kepenae dewe. Kita jadi lupa bagaimana perjuangan iman kita sebelumnya. Dan kita kemudian malah terikat dengan apa yang kita miliki. Rumah baru sudah, mobil baru sudah, sibuk terus ngurusin rumah. Aduh sudah gak ada pembantu, repot, nyapu sendiri. Lalu kita mesti ngepel sendiri, masak sendiri. Aduh sudah repot, gak ada waktu dah. Saya akan datang, Tuhan kalau sudah ibadah, waktunya firman Tuhan. Kalau perlu doa berkat sajalah. Di rumah banyak kerjaan. Sudah dapat mobil, nggak punya mobil, dapat mobil. Aduh, jadi terikat dengan mobil. Ya, belum dapat jodoh, waduh perjuangannya luar biasa. Begitu dapat, udah lupa lagi sama Tuhan. Kita mah sering gagal dalam soal memelihara. Kita bangun gedung hebat-hebat, Indonesia luar biasa dah. Tapi memelihara nggak bisa. Nggak bisa memelihara. Kita seringkali gagal di sana. Sehingga performance-nya hilang sudah. Ya. Kalau mobil, umur teknisnya jadi pendek. Umur teknis pendek, umur ekonomisnya, nilai ekonomisnya ambles. Itu kalau barang. Iman kita juga gitu jadi bantut. Karena kita tidak pelihara dengan baik. Jadi yang pertama adalah taat. Yang kedua, hidup tetap seolah-olah kita ada di negeri asing. Jangan menjadi serupa, jangan menjadi serakah, jangan menjadi terikat dengan apa yang kita miliki. Yang keempat, yang ketiga saudaraku, apa yang bisa memelihara iman kita? Ingat dikatakan bahwa si Abraham itu tinggal di tanah perjanjian di dalam satu kemah bersama dengan Ishak dan Yakub yang juga waris kerajaan surga. Ingat bahwa saudara itu punya waris yang lain, punya saudara yang lain, punya tetangga yang lain yang juga waris kerajaan surga. Intinya ojo serakah, jangan rakus. Ayo kita baca kembali itu ayat, ya. Di situ dikatakan dengan jelas, saudara yang dikasih Tuhan,
Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dia janjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang dari janji yang satu itu. Ingat saudara punya anak, ingat saudara punya cucu. Oh, jadi entek-entek. Ya, mereka juga pewaris dari kerajaan surga. Amin. Bukan hanya untuk anak istri kita, tapi tetangga kita, banyak orang juga itu adalah pewaris dari kerajaan surga. Amin. Bagaimana kita bisa memelihara iman? Tetap iman kita itu adalah iman yang membawa kita hidup benar, hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, ingat masih ada pewaris yang lain. Ya, jangan kita menjadi serakah, jangan kita menjadi rakus. Ya, harus ingat. Ya, banyak sekali. Contoh adalah kalau ada di antara saudara ini katakan pemegang hak, ya, daripada pengusahaan hutan, wah, dintek, tebangi semua habis. Oh, aku yang punya hak kok, yang dapat SK dari Menteri Perhutanan aku, dia habis. Nggak ingat kalau ada keturunan. Menjadi serakah. Itu yang menghancurkan iman kita. Nanti di rumah dibaca itu bagaimana kehancuran iman dari seorang pemercaya dalam kitab Yudas. Pertama karena menyalahgunakan kasih karunia. Yang kedua adalah oleh karena spirit Kain masuk, iri hati. Yang kedua karena spirit Beliam masuk, yaitu serakah, suap. Yang ketiga spirit daripada Korah masuk, ingin cepat, kaya. Rusak iman kita, hancur. Hancur, kita tidak sampai pada garis akhir. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku bersuka cita karena aku dapat mengakhiri dalam pertandingan iman. Ya, terus terang firman ini berbicara juga pada saya. Bagaimana saya harus memelihara iman saya. Bagaimana saya tetap bisa memelihara kasih karunia Allah yang daripada mulanya. Itu luar biasa. Tuhan ingatkan supaya sampai pada akhirnya kelimpahan kasih karunia itu tetap ada dalam kehidupan hambanya. Yang keempat apa saudaraku untuk memelihara iman? Pada ayat yang ke-10 dikatakan sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Ini ada dua pengertian. Ya, ada dua pengertian. Pengertian ketika hidup dalam dunia dia harus hidup menjadi berkat. Dia menantikan kota yang dibangun oleh firman Allah. Masih ada hari esok, masih ada rencana Tuhan yang lebih besar. Kalau saudara sudah diberkati luar biasa, itu bukan berarti mentok. Jangan sampai terjadi anti klimaks. Des, lalu gembos, nyelorot. Masih ada lagi hari esok. Ada perkara dan rencana Allah yang jauh lebih besar. Kalaupun saudara sudah berhasil dalam hidup dalam dunia ini, ada rencana Tuhan supaya saudara berhasil untuk masuk pada hidup yang kekal. Masih ada perkara yang lebih besar, yang lebih penting dari keberhasilan dalam dunia ini, yaitu masuk dalam kota Yerusalem. Ada 4 poin bagaimana kita memelihara iman. 1, hidup dalam ketaatan. Amin. Yang kedua, kita tetap memiliki sikap hidup sebagai orang benar. Bahwa kita seolah-olah hidup di tanah yang asing. Dan yang ketiga, kita sadar bahwa ada juga pewaris yang lain. Sehingga kita tidak menjadi serakah. Yang keempat, keberhasilan yang sudah kita raih itu bukan akhir dari semuanya. Kalaupun kita mungkin tidak berbicara tentang keberhasilan, mungkin keterpurukan kita. Kita begitu banyak masalah. Oh, rasanya seperti sudah tidak bisa bernafas. Tidak layak lagi hidup seperti Rasul Paulus. Aku lapar, aku telanjang, aku kedinginan. Aku sudah mengalami apa yang dimaksud didera dan lain sebagainya. Ya, terhempas kapal sampai sekian kali. Tidak pernah rasanya kita melihat hidupnya enak. Ya, dia pernah, aku saat ini bersuka cita karena aku sekarang ada di MOK. Nggak ada. Rasul Paulus tidak pernah begitu. Aku sekarang ada di Taman Ria Jaya Ancol.
luar biasa. Nah, ada semua penderitaan terus. Tapi satu hal dia katakan, bahwa aku sudah dapat mengakhiri pertandingan iman. Dan aku sudah siap untuk menerima mahkota kehidupan. Maka seberat apapun persoalan yang kita hadapi sekarang, saudara sudah memperoleh kelengkapan dari Tuhan, yaitu iman. Pastikan bahwa iman yang saudara miliki adalah imannya Abraham, sekualitas dengan imannya Abraham. Pasti semua apa yang kita hadapi, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Maka apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita, sedang kita berada di tempat ini, maka biarlah kita jadi berkat. Amin. Kita jadi berkat.